warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang manajemen resiko kepatuhan. Saya Habibatul Aziza, NPM 1851020056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah. Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku dengan antara manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut. Bentuk risiko ini diantaranya ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan antara supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya tertera pada ketentuan yang pertama, KPMM, kewajiban penyedia modal minimum, merupakan ketentuan untuk mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadi krisis perbankan. Yang kedua, KAP, Kantor Akuntan Publik, merupakan sebuah badan usaha berfungsi sebagai tempat akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, LDR, Loan to Deposit Ratio, merupakan ketentuan dan penentuan rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas atau bank tersebut tidak memenuhi supervisor lainnya. Yang keempat, PPA, penyisihan penghapusan aktiva produktif yang perkreditan rakyat, merupakan upaya kewajibannya atas rasio kerugian kredit yang timbul akibat kolateralitas yang merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya dalam arti nyata. Yang kelima, BMPK, batas maksimum pemberian kredit, merupakan presentasi maksimal realitas penyelesaian dana terhadap modal BPR yang mencakup kredit dan penempatan BPR di bank lain kecuali giro. Yang keenam, PDN, posisi devisa neto, ketentuan selisih bersih antara aktiva dan pasifa dalam neraca on balance sheet. Yang ketujuh, RCAT, rencana kerja anggaran tahunan. Pada RCAT ini bagaimana memilih strategi yang tepat? Analisis SWOT bisa dikatakan sebagai strategi yang tepat dalam hal ini. Yang kedelapan, GWM, giro wajib minimum, merupakan dana atau simpanan minimum yang harus diperlihatkan oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok pengaturan peraturan Bank Indonesia PBI dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan pada bank umum adalah: yang pertama, fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dalam seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membawa fungsi kepatuhan. Yang ketiga, menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Yang keempat, kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank terhadap tone from the top. Yang kelima, status independensi yang disandang dari elemen organisasi. Fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas. Berikut ada 10 prinsip kepatuhan menurut Basel Community yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan perbankan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, BOT, bank bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan bank. Yang kedua, pejabat eksekutif bank bertanggung jawab terhadap pengelola risiko kepatuhan bank yang efektif. Yang ketiga, pejabat eksekutif bank bertanggung jawab mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi. Yang keempat, pejabat eksekutif bank bertanggung jawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif. Yang kelima, fungsi kepatuhan bank harus independen. Yang kelima, fungsi kepatuhan bank harus memilih sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan bertanggung jawab secara efektif. Yang ketujuh, tanggung jawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Kedelapan, hubungan antara internal audit yang harus memperhatikan ruang lingkup yang harus
dari aktivitas fungsi kepatuhan. Yang 9, isu lintas negara. Yang ke-10 terkait dengan auto seri, maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen resiko bank. Nama saya Putri Raudatul Isnaini. Saya akan menjelaskan mengenai risiko inheren pada manajemen risiko kepatuhan. Risiko inheren pada manajemen risiko kepatuhan. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Pada intinya, risiko inheren ini dapat membantu sebuah bank atau lembaga keuangan dalam menyeimbangkan kelangsungan kinerja sistem sebuah bank atau lembaga keuangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa indikator atau parameter penting yang berkaitan dengan risiko kepatuhan. Di antaranya yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Risiko inheren yang berkaitan dengan jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan pada bank dapat dilihat dari jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari otoritas. Selain itu juga dilihat dari jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank syariah. Cangkupan pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia, termasuk sanksi yang dikarenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah, agar bank dapat bekerja sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, frekuensi pelanggaran atau rekam jejak. Pada frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah atau rekam jejak kepatuhan bank syariah, dalam penentuannya dapat dilihat dari jenis frekuensi yang sama yang ditemukan pada setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir, dan juga signifikasi tindak lanjut bank syariah atas temuan tersebut. Frekuensi ini bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan bank syariah selama 3 tahun terakhir untuk mengetahui jenis pelanggaran apakah yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank syariah. Oleh karena itu, sangat penting sekali suatu perbankan untuk melakukan rekam jejak agar jika terjadi sesuatu mudah untuk dianalisa. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Pada risiko inheren yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Pada bank syariah dapat dilihat dari frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu. Karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada umum, maka dari itu bank harus ada frekuensi pelanggaran dalam transaksi keuangan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Penerapan pada manajemen risiko, khususnya pada manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah atau bank syariah setidaknya mencakup hal-hal berikut. Pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Bank syariah wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko kepatuhan. Selain itu juga, Dewan Komisaris ini, Direksi, dan DPS harus juga memahami risiko kepatuhan yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas agar suatu saat jika terjadi pelanggaran dapat diidentifikasi secara jelas. Selain itu juga, dengan melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank syariah, Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dilepaskan dari sebuah kegiatan baik lembaga keuangan syariah maupun dalam sebuah perusahaan. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko efektif juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan pada sebuah lembaga. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko kepatuhan agar dapat menguatkan kebijakan ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Selain melaksanakan aspek-aspek tersebut, Bank syariah atau lembaga keuangan syariah menerapkan langkah-langkah dalam penerapan aspek pada tiap-tiap kebijakan. Di antara tiap-tiap kebijakan ialah yang pertama ada strategi manajemen risiko.
yang untuk resiko kepatuhan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko bank syariah secara keseluruhan. Karena strategi ini merupakan langkah awal agar dapat meminimalisir terjadinya sebuah risiko pada bank, terutama pada risiko kepatuhan. Yang kedua, ada tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pada dasarnya, bank syariahnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa, dari ketentuan tersebut. Dengan begitu, seseorang tidak akan berani ketika akan berniat untuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan bank syariah harusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi. Yang ketiga, ada kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur di dalamnya itu meliputi bank syariah wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai. Yang kedua, bank syariah harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Yang keempat, ada limit. Penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan secara umum yang ditetapkan bank syariah. Maka dari itu, setiap bank memiliki limit masing-masing tergantung kebutuhan bank tersebut. Selanjutnya, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, identifikasi risiko kepatuhan. Bank syariah harus melakukan identifikasi dan analisis terlebih dahulu agar dapat diperlihatkan secara detail terhadap beberapa faktor yang meningkatkan exposure yang merupakan risiko timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Yang kedua, pengukuran risiko kepatuhan. Bank syariah dapat menggunakan indikator atau parameter dalam pengukuran risiko kepatuhan yang berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank syariah, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Yang ketiga, ada pemantauan risiko kepatuhan yang merupakan satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan yang wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank syariah, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. Yang keempat, ada pengendalian risiko kepatuhan. Bank syariah harus memastikan dalam hal bank syariah memiliki kantor di luar negeri bahwa bank syariah memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara mana kantor cabang bank syariah berada. Dengan begitu, bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara di mana kantor cabang bank tersebut berada. Yang kelima, ada sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sistem informasi manajemen risiko ini bank digunakan untuk mendukung pada pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko aspek risiko kepatuhan setidaknya mencakup laporan atau informasi mengenai eksposur risiko kepatuhan pada laporan atau informasi eksposur risiko kepatuhan yang mencakup pada eksposur kuantitatif. Dan juga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit di mana kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan agar dapat mengurangi tingkat risiko kepatuhan sebuah bank. Dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya perbandingan tersebut agar dapat diukur secara nyata tingkat pelaksanaan manajemen risiko kepatuhan pada sebuah bank syariah. Nama saya Fibi Perwati, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi,
dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, seperti ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu yang pertama, menjaga kelayakan organisasi, yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi, dan yang keempat, mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi atau preventive control. Yang kedua, pengendalian intern administrasi atau feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya efisiensi yang tujuannya adalah untuk menjaga kelayakan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sedangkan pengendalian intern administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang berlaku dan dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Peran sistem pengendalian internal. Peran tersebut meliputi yang pertama, membantu manajemen dalam mengelola dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat. Yang ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang dapat diterapkan pada perbankan. Yang keempat, membantu auditor dalam memastikan efektivitas audit dengan keterbatasan waktu.